Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Ba'udin S.Hum MPD, yang saya banggakan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Syafil Umam, kelas PAIB, NIM 2010-0068. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan analisis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai berbuat baik terhadap sesama dalam hadis Muslim nomor 4678. Sebelumnya saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa Ali bin Hujar wa hadatsana Ismail wa huwa Ibnu Ja'far an ulama'in an Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adruna mal muflisu qalu al muflisu fina malla dirhamu lahu wala mata'a faqala innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wasyamin wa zakatin wa ya'ti syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in fuhiyat hasanatu ma alaihi ukhidha min khotoyahum futirat alaihi thumma taraha finnar, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ad dan Ali bin Hujar. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far dari Al-A'la, dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan kepada banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut hingga akhirnya ia dilempar ke neraka. Dari hadis di atas terdapat urutan sanad sebagai berikut. Dari Abdurrahman bin Sakhar, Abdurrahman bin Yakub, ke Al-A'la bin Abdurrahman bin Yakub, ke Ismail bin Ja'far bin Abi Kasir, ke Ali bin Abi Hajar bin Ilyas, ke Qutaibah bin Sa'ad bin Jamil bin Tarif bin Abdullah. Setelah mengetahui urut-urutan sanadnya dan biografi perawi di atas, sebelumnya penulis belum bisa mengklasifikasikan hadis tersebut belum menemukan apakah sahih, hasan atau dhaif. Tetapi ada berbagai pendapat dari ulama yang menyebutkan perawi hadis berikut. Ada yang menyebutkan sikoh, laisa biabas, laisa bijibas, mensikohkannya, sikoh menurut ahli hadis, sikoh ma'mun, sikoh hafid dan syekh, dan yang lainnya. Kritik Aiditis, kajian linguistik. Lafaz dan ungkapan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang muflis dapat dikategorikan sebagai ungkapan yang bersifat majas jika dilihat dari majas dan klasifikasinya. Maka hadis ini termasuk dalam kategori majas lughawi mursal karena makna kebahasaan yang sebenarnya kepada makna lain yang masih terdapat relasi antara keduanya berupa kausalitas. Dari makna tersebut, sababiyah musababiyahnya adalah orang itu bisa dikatakan muflis atau orang yang bangkrut sebabnya dia ketika di dunia sering mencaci, menuduh, melukai, memakan harta dan memukul.
Kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa, baik dari segi lafal ataupun maknanya. Berikut ini hadis yang hampir sama dengan hadis Muslim, nomor 4678, yaitu hadis dari Sunan Tirmizi nomor 2342 yang terdapat dalam makalah tersebut. Selanjutnya, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini, berkaitan dengan hadis Muslim nomor 4678. Penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Perbuatan mencaci maki, menuduh dan memakan harta orang lain merupakan larangan dari Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Selain itu, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada hamba-Nya untuk memakan harta orang lain, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan larangan mencaci maki, memakan harta orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang menyakiti atau memukul orang lain, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58. D. Analisis realitas historis. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa para sahabat dalam memahami istilah al-muflis adalah kebangkrutan duniawi, sedangkan maksud Nabi Muhammad SAW adalah kebangkrutan ukhrawi. Maka jawab beliau, al-muflis ialah orang yang di hari kiamat dengan membawa sebanyak-banyaknya pahala, sholat, zakat, puasa, dan haji. Tetapi sementara itu datanglah orang-orang yang menuntutnya karena ketika di dunia ia mencaci ini makanan harta si itu, menuduh ini, melukai si ini, dan memukul si itu. Maka diberikanlah pahala kebaikannya kepada si ini dan si itu. Jika pahalanya habis, sebelum dipenuhi apa yang menjadi tanggungannya, maka diambillah dosa-dosa mereka. Lalu dosa-dosa itu ditimbakan kepadanya, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Analisis generalisasi. Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin dalam kitabnya Syahrul Riyad As-Shalihi bahwa yang dimaksud dalam hadis ini adalah informasi kepada para sahabat tentang hal yang tidak diketahui atau mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud Nabi SAW. Beliau bersabda, "Tahukah kalian siapakah yang bangkrut itu?" Mereka pun menjawab, "Orang bangkrut menurut kita adalah mereka yang tidak memiliki uang dan harta." Tetapi dalam hal ini Rasulullah SAW menjelaskan, bukan dalam konteks uang dan harta, yaitu sesuai dari jenis harta. Maksudnya al-muflis dalam konteks seperti ini adalah fakir miskin, dan pengertian seperti ini sudah dimaklumi banyak orang. Selanjutnya, kritik praksis. Terkait dengan hadis tentang orang muflis, pada dasarnya erat kaitannya dengan kandungan Al-Quran yaitu prinsip hidup seorang muslim. Seorang mukmin harus memiliki tujuan akhirat atau menjalankan kehidupan dunia, bukan hanya mendatangkan manfaat di dunia saja, tetapi juga di akhirat. Bagi setiap muslim harus mengetahui amalan yang diridhai Allah, tetapi setelah amalan itu dilakukan, hendaknya jangan sampai mencampurkannya dengan perbuatan tercela, jika tidak ingin menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Kesimpulan dari hadis ini dapat disimpulkan sebagai umat Islam, kita perlu memperhatikan perbuatan kita dalam pergaulan hidup ini. Kita semua pasti bertemu dengan orang yang berbeda sifat, latar belakang, baik agama, suku, budaya, dan bahasa, bahkan negara. Semua itu tergantung pada diri kita dalam menyikapinya, baik atau buruknya kita yang menentukannya. Maka dari itu kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja orang yang kita jumpai, selain fokus beramal kepada Allah, tetapi juga berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai sudah beramal seperti puasa, zakat, tetapi juga berbuat tercela, seperti memukul, menghina, dan lain sebagainya. Perbuatan-perbuatan tercela tersebut dapat menghapus pahala yang sudah kita kerjakan, sehingga amalan tersebut sia-sia dan termasuk dalam kategori orang yang bangkrut di akhirat. Sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.